Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami KR TV, Kang Rafiq TV, channel edukasi dan inspirasi. Siang hari ini kita bersama-sama akan membahas tentang sertifikasi ulama. Sebelum kita mulai kajian kita kali ini, silahkan untuk memberikan like dan subscribe agar para mahoters Nusantara di mana saja berada tidak ketinggalan pada konten-konten kami yang selanjutnya. Baik, hari ini kita akan bahas sertifikasi ulama. Inilah pentingnya kenapa Menteri Agama akan memberlakukan sertifikasi ulama. Apa itu? Sertifikasi itu sangatlah penting. Kenapa? Karena jika tidak, maka akan terus bermunculan ulama-ulama yang tidak seharusnya menjadi seorang ulama. Ulama-ulama yang hanya mengandalkan kepandaian bicara, tapi nol dari segi ilmu agama. Hanya mereka pandai untuk mengolah kata, akan tapi dalam keilmuan dan segi pengetahuan, kajian-kajian kitab klasik, kutubus salaf, mereka tidak bisa bahkan membaca harokat salah, membaca teks-teks dan redaksi kutubus salaf juga tidak bisa. Nah, ulama model seperti inilah yang akan menyesatkan umat. Umat akan tersesat, umat akan mengalami kebodohan yang luar biasa. Kenapa? Dikarenakan ulama-ulama yang semacam ini tidak bisa menjadi panutan. Karena para ulama yang tidak mempunyai sertifikasi ulama sesuai dengan taraf keilmuan, maka dia pun akan memberikan pengetahuan yang seadanya, yang menyesatkan, yang membodohkan umat. Oleh karena itu, untuk mencegah itu semua, Menteri Agama akan memberlakukan sertifikasi kepada ulama. Nah, Direktur Jenderal Bina Masyarakat Islam Kementerian Agama Kemenak, Kamarudin Amin, mengatakan program sertifikasi penceramah atau ulama yang dijalankan pihaknya berbeda dengan program sertifikasi profesi. Penceramah bersertifikat ini bukan sertifikasi profesi, seperti sertifikasi dosen dan guru. Kalau guru dan dosen itu sertifikasi profesi, sehingga jika mereka sudah tersertifikasi, maka harus dibayar sesuai standar yang ditetapkan, kata Kamarudin dalam keterangan resminya. Para mahoters Nusantara di mana saja berada, Direktur Jenderal Bina Masyarakat Islam Kementerian Agama mengatakan program sertifikasi penceramah merupakan kegiatan yang sifatnya biasa. Loh, ini sifatnya biasa, tidak luar biasa. Wong cuma ditanya secara resmi yang dikuasai kitab apa, yang dimampui atau kemampuannya bisa dalam hal apa. Begitu aja kok sudah bingung semua. Oleh karena itu, lawang kulkas saja diberi label halal, tapi kenapa mereka atau penceramah ulama-ulama itu harus menjalankan sertifikasi? Kok bingung semuanya? Padahal mereka adalah tugasnya memberikan label halal, memberikan label sertifikasi. Nah ini. Kemudian program sertifikasi penceramah, kata Dirjen Binmas Kemenak, layaknya program peningkatan kapasitas penyuluh agama dan penghulu yang rutin dilakukan oleh Kemenak. Jadi ini merupakan program rutinitas dari Kementerian Agama. Untuk apa? Peningkatan kapasitas penyuluh agama
dan penghulu yang ada di lingkungan Kementerian Agama. Para Mahathers Nusantara di mana saja berada. Jadi sertifikasi biasa yang tidak berkonsekuensi apa-apa, jadi bukan sertifikasi profesi, sehingga ini tidak berkonsekuensi wajib atau tidak, ujarnya. Dirjen Binmas pun mengatakan bahwa penceramah atau ulama yang tidak memiliki sertifikat dari program tersebut masih tetap diperbolehkan berceramah seperti biasa. Jadi tidak usah khawatir ya. Ulama yang tidak punya sertifikasi atau tidak mampu dalam hal sertifikasi, boleh silakan berceramah. Santai saja. Menurutnya, program tersebut hanya kegiatan yang ingin memberikan afirmasi kepada penceramah terhadap wawasan tentang agama dan ideologi bangsa. Bukan berarti yang tidak bersertifikat tidak boleh berceramah, atau yang boleh berceramah hanya yang bersertifikat. Sama sekali tidak, kata Dirjen Binmas Kementerian Agama. Beliau menambahkan bahwa ulama bersertifikat berlaku untuk penceramah atau ulama semua agama, bukan hanya Islam saja. Jadi, dalam Islam disamakan dengan sertifikatnya dengan Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, semua selain Islam juga disertifikasi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Meski demikian, program tersebut tak bersifat wajib atau meningkat. Para Mahathers Nusantara di mana saja berada, program sertifikasi penceramah juga akan melibatkan sejumlah lembaga negara lain seperti Lemhanas, BNPT, BPIP, serta organisasi kemasyarakatan maupun majelis agama. Ia menambahkan bahwa Lemhanas memiliki otoritas untuk menjelaskan dan memberi penguatan wawasan penceramah tentang ketahanan negara. Sementara BPIP akan memperkaya perspektif tentang Pancasila sebagai dasar negara. Lalu BNPT akan menjelaskan dinamika yang terjadi di kancah global maupun nasional tentang potensi destruktif terhadap perkembangan agama di Indonesia. Untuk Bimas Islam, target tahun ini 8.200 penceramah. Kementerian Agama mengajak MUI bisa ikut memberikan materi. Nah, gitu aja kok repot. Sebelumnya, Menteri Agama Fakhrul Razi mencanangkan program sertifikasi penceramah pada akhir tahun 2019. Fakhrul mengeluhkan banyak penceramah yang membodohi umat lewat ceramah. Kenapa? Dikarenakan kapasitas keilmuannya yang rendah, yang tidak bisa mencerna kutubus salaf atau kitab-kitab sebagai panutan umat Islam. Kemudian, wacana ini menjadi polemik di tengah-tengah publik. Sekjen MUI, Anwar Abbas bahkan menyatakan siap mundur dari jabatannya jika MUI terlibat dalam program sertifikasi penceramah Kementerian Agama. Sampai segitunya, kok mundur bereng? Tidak usah mundur-mundur lah, nanti kejegur. Baik, mungkin itu yang perlu kita sampaikan terkait dengan pengetahuan yang kita bahas hari ini tentang sertifikasi ulama. Semoga pengetahuan ini dapat memberikan manfaat kepada para Mahathers Nusantara di mana saja berada, dan akhirnya para Mahathers Nusantara di mana saja berada dapat mengabadikan dan dapat mendapatkan satu keberkahan ilmu sehingga sukses dunia dan akhirat. Salam edukasi dan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.